Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menghapuskan kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Lala, hadir. Nana, hadir. Hafid, hadir. Rafa, hadir. Dara, hadir. Baik, pembelajaran pada hari ini kita laksanakan secara daring karena masih dalam kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya wabah COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Seperti yang telah saya katakan di pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan membahas tentang dialog interaktif. Apa itu yang dimaksud dengan dialog interaktif? Siapa yang tahu? Ya, silahkan Lala menjawab. Benar sekali. Dialog interaktif adalah kegiatan berdiskusi yang membahas sebuah topik yang sedang banyak diperbincangkan, menghadirkan orang yang ahli atau pakarnya dalam topik tersebut sebagai narasumber. Siapa yang tahu di mana kita bisa menemukan dialog interaktif itu? Ya, silahkan Nana. Benar sekali. Biasanya dialog interaktif dilakukan di televisi, radio, maupun forum umum, sekaligus melibatkan para pendengar untuk menanggapi isi pembicaraan dialog yang sedang dibahas. Lagi, apa fungsi dari dialog interaktif itu? Ya, silakan Dara. Ya, benar sekali. Fungsi dari dialog interaktif yaitu untuk membahas sebuah masalah dengan tujuan mendapatkan jalur keluar atau solusi dari masalah yang sedang dibahas. Apa manfaat dilaksanakan dialog interaktif itu? Ya, silahkan Rafa. Ya, benar sekali. Manfaat yang bisa kita dapat setelah ikut mendengarkan atau terlibat dalam dialog interaktif yaitu kita tidak akan ketinggalan informasi terkini tentang berbagai hal maupun masalah yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Satu lagi nih, yang terakhir, siapa yang tahu ciri-ciri dari dialog interaktif itu? Ya, silahkan Hafid. Benar sekali. Ciri-ciri dialog interaktif yaitu berlangsung dua orang atau lebih, yaitu sebagai MC dan narasumber. Yang kedua, selalu ada sesi tanya jawab. Yang ketiga, menggunakan media televisi, radio, atau YouTube. Dan juga di dalam dialog interaktif terdapat unsur-unsurnya, yaitu adik Simba. Baik, ternyata semua sudah paham mengenai materi pada pagi hari ini ya. Tentang apa itu dialog interaktif, manfaat, fungsi, dan ciri-cirinya. Ya, untuk itu kali ini saya akan memberikan sebuah contoh video dialog interaktif. Tugasnya, nanti silahkan kalian menyimak video tersebut, lalu tentukanlah tema dan isi pembahasan video tersebut. Silahkan kalian buat kelompok 3-4 orang untuk mendiskusikan hasil dari dialog interaktif tersebut. Kemudian silahkan perwakilan dari masing-masing kelompok mempresentasikannya. Selamat menyaksikan. Coba-coba tatap muka, Bu Sekjen, yang jelas memang ya yang bersepakat perlu belajar tatap muka karena memperhatikan kondisi siswa yang tertinggal akibat belajar online. Tapi di sisi lain sekolah berpotensi untuk jadi pusat penyebaran virus nih. Apalagi kalau lihat data anak usia di bawah 12 tahun belum boleh divaksin. Yang udah divaksin 12-17 baru 10%. Guru juga belum semua tervaksinasi. Jadi bagaimana caranya bisa memastikan ini lebih banyak manfaatnya memang dibanding mudaratnya? Ya.
Satu tentunya harus memastikan prokes, Mbak Nana. Ini prokes ini wajib betul bahwa 5M itu harus dijalankan. Di samping itu yang seperti saya sampaikan di awal, syarat daftar periksa itu harus ada semua. Dan memang kami menyadari bahwa belum semua sekolah ini yang memberikan laporan apakah sudah tersedia sanitasinya, apakah punya akses kepada layanan kesehatan, itu belum semua. Ya, kami dorong betul daerah dan juga satuan pendidikan, guru-guru untuk melaporkan itu supaya kita tahu persis nih kondisinya seperti apa sekarang. Kemarin aja kami lihat baru sekitar 52-53% yang lapor bahwa ada atau tidak, dan semuanya juga tidak mengatakan mereka sudah punya. Jadi itu yang pertama, dan tentu kami dorong untuk vaksinasi. Vaksinasi tidak menjadi syarat, baik itu untuk pendidik maupun tenaga kependidikan maupun anak. Tetapi kami mendorong supaya daerah juga mengedepankan nih kebutuhan vaksinasi untuk mereka. Dengan 57% guru yang sudah divaksinasi, ini kan masih belum banyak, Mbak. Sebenarnya target nasional itu akhir Juni udah selesai semua. Faktanya tidak. Ada guru daerah yang baru nggak sampai 20% yang sudah divaksin. Meskipun yang kota-kota seperti Jakarta, seperti Jawa Tengah tadi sudah lumayan, sudah tinggi gitu ya, lebih dari 80%, tetapi ada yang masih sangat rendah, dan ini wajar kalau kemudian orang tua juga berpikir bahwa resikonya masih tinggi. Jadi Bapak Ibu daerah, bantu kami juga untuk memastikan bahwa risiko penularan di sekolah itu semakin berkurang. Dan satu hal yang tidak kalah penting adalah memastikan adanya tracing, testing, dan isolasi nanti ketika ada kasus langsung sekolah sementara ditutup, tracing harus dilakukan dengan segera. Tapi ya pembelajaran tatap muka harus dimulai dengan berbagai persyaratan yang kita tadi. Ya. Tidak ada pilihan, memang harus dimulai, harus dicoba, Mbak Nisa, karena terlalu besar yang kita tanggung kalau tidak dimulai belajar. Anak-anak terlalu besar, ya, learning loss-nya terlalu besar. Tapi kemudian kalau boleh nambahin juga, ini saat yang tepat juga untuk tadi, jangan sampai ini seperti pendulum yang cuman swinging aja, habis kita balik ke normal, balik lagi ke normal. Menurut saya penting sekali nih ya memperhatikan prokes-prokes ini, karena lagi-lagi kondisi pandemi ini membuka mata kita bahwa lingkungan hidup anak di sekolah pun masih banyak yang perlu diperbaiki. Untuk kali inilah akhirnya kita jadi sangat memperhatikan kondisi toilet di sekolah, lingkungan belajar yang cukup udara, cukup sinar matahari, itu saya rasa itu bagian dari silver lining atau hikmahnya lah gitu di balik pandemi ini. Kita jadi sadar bahwa banyak yang perlu dan bisa dibenahi dari sekolah-sekolah di Indonesia. Baik. Pembiasaan cuci tangan. Jadi rajin cuci tangan. Ya, betul. Hikmah itu jangan sampai kemudian nanti kalau sudah tatap muka hilang lagi semuanya. Termasuk penggunaan teknologi ya. Betul, sangat, jangan sampai nanti udah selesai balik ke normal, udah balik ke ceramah lagi gurunya di kelas. Sia-sialah kita kalau tidak memanfaatkan pembelajaran selama krisis. Betul. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih. Semoga mudah-mudahan bisa lancar pembelajaran tatap mukanya. Karena saya tahu banyak sekali yang kangen sekolah, banyak yang kangen upacara tadi katanya, banyak yang kangen main sama guru dan main sesama teman. Makan di kantin. Makan di kantin, insya Allah. Semoga sehat terus semuanya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa malam hari ini. Selamat malam. Sampai jumpa. Baik, apakah sudah selesai semua diskusinya? Baik, kalau sudah selesai semua, yang pertama bisa disampaikan oleh kelompoknya Mas Rafid. Baik sekali. Jadi, kesimpulan dari video dialog interaktif tersebut adalah perlu adanya pembelajaran tatap muka untuk mengurangi kemunduran bagi para siswa dalam menerima pembelajaran, namun juga harus ketat melaksanakan protokol kesehatan guna tidak menjadikan sekolah sebagai klaster penyebaran COVID-19 yang baru. Untuk itu, peran adanya kerjasama antara pihak orang tua maupun sekolah untuk menindaklanjuti pelaksanaan pembelajaran tatap muka kembali agar dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Untuk pelajaran kali ini saya kira cukup. Untuk tugasnya silahkan kalian kerjakan modul halaman 65, nanti akan saya kirimkan tugas tersebut. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.